Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan bahas buku apa aja untuk belajar Exchange Server ya. Nah, buat kamu yang eh, saat ini menjadi administrator Exchange ya, ini ada beberapa buku yang bisa kamu baca ya untuk belajar Exchange Server ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ada beberapa buku yang bagus yang bisa kamu gunakan untuk belajar Exchange Server. Ini bukunya berbahasa Inggris ya, jadi kamu uh, ya harus menguasai bahasa Inggris ya, paling nggak bahasa Inggris pasif. Nah, apa aja buku yang bagus buat belajar Exchange Server ya, kamu sebagai seorang administrator Exchange. Nah, ini ada buku judulnya uh, Microsoft Exchange Server 2019 Administration Guide ya, yang dikarang oleh Edward Van Biljon ya, diterbitkan oleh BPB Publishing ya. Nah, buku ini bisa kamu dapatkan di Amazon ya, online bookstore atau di toko-toko buku online lainnya dan juga di marketplace ya. Nah, kemudian yang lain ada judulnya Mastering Microsoft Exchange Server 2016 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Cybex dan ditulis oleh beberapa penulis ya, ada Clifton Leonard, kemudian Brian Swidergold, Byron Wright, dan Vladimir Milosky ya. Mereka semua memang praktisi Exchange Server ya. Nah, berikutnya ada buku judulnya Exchange Server 2016 and Exchange Online Essential for Administration yang ditulis oleh William R. Stanek Jr. Ya. Nah, ini diterbitkan oleh IT Pro Solution. Ini merupakan edisi kedua ya, jadi bagus kalau kamu mau belajar Exchange Server 2016 ya. Jadi Exchange Server saat ini yang masih digunakan itu adalah Exchange Server 2019 dan 2016 ya, tentu saja harus dengan latest Cumulation Update atau latest CU ya. Kenapa nih? Karena untuk mencegah terjadinya attack atau security hole ya, ataupun security vulnerability pada Exchange Server. Mungkin masih juga ada yang menggunakan Exchange Server 2013. Nah, saya kurang tahu apakah masih ada yang menggunakan Exchange Server 2010 atau enggak ya. Tapi kebanyakan saat ini menggunakan Exchange Server 2019 dan 2016 dengan kumulatif update yang terakhir. Nah, kemudian ada buku judulnya Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016. Ini untuk ujian 70345. Dan buku ini ditulis oleh Paul Cunningham dan Brian Swidergold dan diterbitkan oleh penerbit Microsoft Press. Jadi Microsoft yang langsung menerbitkan ya, karena Microsoft punya beberapa divisi ya. Salah satu divisinya itu adalah penerbitan ya. Dengan Microsoft Press juga ada training ya dan juga services. Nah, kemudian ada buku berikutnya judulnya Exchange Server 2016 The Administrator's Reference. Ini disebut dua books in one, berarti ada dua buku ya. Jadi mengkombinasikan dua training guide dalam satu volume. Buku ini ditulis oleh William R. Stanek dan juga William apa ini? William R. Stanek Jr. ya. Jadi ada dua. Jadi buku ini ditulis oleh William R. Stanek dan William R. Stanek Jr. Jadi bapak dan anak yang menulis buku ini ya. Nah, ini buku ini bagus sekali ya buat kamu belajar untuk Exchange Server 2016. Nah, berikutnya buku yang judulnya Microsoft Exchange Server Basic Guide for Administrator ya, ditulis oleh Muhammad Ataur Rahman. Ini untuk Exchange Server on-premise dan juga Exchange online. Nah, kemudian berikutnya buku yang judulnya oleh
adalah Microsoft Exchange Server 2016 Administration Guide. Tadi yang pertama itu 2019, nih sekarang yang 2016 ya. Pengarangnya masih sama juga, Edward Van Biljon. Kemudian buku berikutnya itu judulnya Mastering Microsoft Exchange Server 2013. Nah, buku ini ditulis oleh David Elfasi ya, dan diterbitkan oleh penerbit Cybex. Jadi kalau kamu masih menggunakan Exchange Server 2013, kamu bisa baca buku ini ya. Nah, berikutnya ada buku judulnya Exchange Server 2010 Administration, ditulis oleh Joel Steadley ya, diterbitkan juga oleh penerbit Cybex. Nah, ini Exchange Server 2010 harusnya udah di upgrade ya ke Exchange Server 2016 atau 2019 ya. Jadi saya beberapa kali mengerjakan project ini, mengerjakan migrasi dari Exchange Server 2010 ke Exchange Server 2016 dan juga 2019. Jadi kamu bisa baca buku ini ya, terus oleh Joel Steadley dan Eric Gustafson, diterbitkan oleh penerbit Cybex. Nah, buku berikutnya itu adalah judulnya Exchange Server 2010 Inside Out, ya, ditulis oleh Tony Redmond dan diterbitkan oleh Microsoft Press juga ya. Ini bagi kamu yang masih menggunakan Exchange Server 2010, tapi sebaiknya segera upgrade ya ke Exchange Server 2016 dan 2019 dengan latest cumulative update ya. Nah, berikutnya ada buku judulnya Pro Exchange Server 2013 Administration, ditulis oleh Jack Wisolius, diterbitkan oleh penerbit Apress. Nah, bagus sekali buat kamu baca untuk belajar Exchange Server 2013 ya, tapi segera upgrade aja ya ke Exchange Server 2016 dan 2019. Nah, berikutnya ada Exchange Server 2010 Best Practice. Ini diterbitkan oleh penerbit Microsoft Press juga, dan ditulis di sini ada beberapa penulis ya, ada Sigurd Jagodt dan Joe Steadley bersama juga dengan tim dari yang bikin Microsoft Exchange ya. Ini digunakan buat kamu belajar Exchange Server 2010, tapi segera update ya ke Exchange Server 2016 dan 2019 ke latest cumulative update. Nah, berikutnya ada buku untuk Exchange Server 2013, judulnya Microsoft Exchange 2013 Connectivity, Clients, dan Unified Messaging. Ini ditulis oleh penerbit diterbitkan oleh penerbit Microsoft Press, penulisnya itu Paul Robiches ya. Itu merupakan seorang Microsoft MVP. Nah, ini karena Exchange Server 2013, jadi kamu segera update aja ke Exchange Server 2016 dan 2019 dengan latest cumulative update. Nah, berikutnya ada judul buku Microsoft Exchange 2013 Mailbox and High Availability, ditulis oleh Tony Redmond dan juga diterbitkan oleh Microsoft Press. Nah, berikutnya ini ada buku Microsoft Exchange Server 2013 Unleashed, ditulis oleh beberapa orang penulis, ada Ran Marimoto, kemudian Michael Noel, Gugliardini, Chris Amaris, dan Andrew Abate. Dan buku ini diterbitkan oleh Pearson dan Sam's Publishing ya. Jadi kamu boleh baca untuk Exchange Server 2013 dan segera lakukan upgrade ke Exchange Server 2016 dan 2019 dengan latest cumulative update. Dan Exchange Server terbaru nanti itu namanya nggak pakai angka tahun, tapi menggunakan nama Subscription Edition. Jadi ada Exchange Server Subscription Edition yang untuk on-premise, dan yang keluar yang pertama itu pasti cumulative update 1 atau CU1 ya. Ya mungkin sekitar akhir tahun 2005 atau 2006 ya, kita tunggu ya kemunculan Exchange Server terbaru ini ya. Nah, ada buku saya judulnya Berkarir di Dunia TI. Buat kamu yang ingin sukses berkarir di dunia TI, kamu bisa baca buku ini ya, sebagai seorang administrator Exchange Server misalkan ya. Apa aja yang bisa kamu perlukan untuk sukses sebagai
Sistem Administrator Exchange di dunia IT. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Elexmedia Komputindo dan bisa kamu dapatkan di toko buku Gramedia ataupun di toko-toko lain di seluruh Indonesia dan juga di online dan marketplace. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka tahu informasi ini ya. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini. Dan pastinya buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, saya tunggu deh. Ditunggu, diklik ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya. Ya, kasih all notification ya supaya kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.